Sebelumnya, siapakah itu Sunan Kudus? Sunan Kudus atau yang bernama asli Ja'far Shodiq merupakan putra dari Raden Utsman Haji dan Nyai Syarifah. Sunan Kudus diperkirakan lahir sekitar tahun 1500 Masehi dan ia merupakan pendatang di Pulau Jawa, sehingga dia berasal dari luar Pulau Jawa. Sunan Kudus banyak belajar ilmu agama dari Sunan Ampel dan beberapa tokoh lintas bangsa, yang mana kedepannya hal ini akan mempengaruhi corak dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Selanjutnya, apa sajakah kepribadian yang menonjol dari sosok Sunan Kudus? Yang pertama adalah tekun dan disiplin. Yang kedua adalah ahli dalam tata pemerintahan, karena keluarga dari Sunan Kudus ini merupakan keluarga besar yang masuk dalam Kesultanan Demak. Selanjutnya adalah memiliki etos atau semangat yang kuat dalam hal pengembangan agama Islam dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa saja peran dalam berdakwah yang menonjol dari Sunan Kudus? Yang pertama adalah berdakwah dengan jalur seni musik, dengan tembang dan lain sebagainya, karena pendekatan ini lebih efektif dilakukan kepada masyarakat. Yang kedua adalah mengajarkan agama Islam lewat budaya lokal atau budaya yang berkembang pada daerah tersebut. Pada saat itu Sunan Kudus berdakwah di wilayah yang masih banyak penganut agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengembangkan Islam lewat Kesultanan Demak. Di depan telah kami jelaskan bahwa keluarga Sunan Kudus merupakan keluarga yang masuk dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Selanjutnya, corak strategi dakwah sangat memiliki kesamaan dengan Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga, yang mana Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga lebih mengarah kepada penggunaan budaya lokal dalam berdakwah. Selanjutnya, menciptakan tembang Mas Kumambang dan Mijil, di mana tembang ini nilainya atau isinya merupakan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, mengawali sebuah tradisi beduk dandangan, yaitu menabuh beduk berkali-kali sebagai tanda awal puasa. Ini masih dilakukan di beberapa wilayah, terutama di daerah Jawa Tengah sampai sekarang. Selanjutnya, situs peninggalan Sunan Kudus. Kalian nanti bisa cek langsung ke lokasinya, yaitu di Kudus. Ini adalah gambar dari gapura dan menara Masjid Kudus yang bentuk akulturasinya sangat bisa kita lihat, yaitu akulturasi arsitektur Islam dan budaya lokal, di mana ada gerbang, menara, dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa kita lihat juga dari relief. Relief itu adalah corak dan filosofi pada tempat wudhu Masjid Kudus, merupakan perpaduan nilai budaya lokal dan ajaran Islam. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa Sunan Kudus sangat menghormati budaya lokal yang berkembang saat itu. Selanjutnya, sikap positif apa saja dalam berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus yang bisa kita terapkan sampai dengan hari ini? Yang pertama adalah sikap toleransi yang tinggi bagi penduduk lokal. Kita bisa lihat dengan cara Sunan Kudus mengakulturasi arsitektur dan lain sebagainya, itu adalah bentuk toleransi. Yang kedua adalah sikap berani dalam menjalankan amanah dakwah. Yang ketiga adalah kreatif dalam menentukan strategi dakwah. Ketiga hal ini merupakan hal-hal yang bisa kita terapkan sampai dengan hari ini, dimanapun kita berada, baik di lingkungan sekolah, di rumah, dan sebagainya. Baik anak-anak, demikian penjelasan mengenai Sunan Kudus. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan penjelasan Sunan Gunung Jati. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.